Assalamualaikum dan salam serta selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang sudah datang ke channel ini. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan juga sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Semua kalian senantiasa diberikan kekuatan dan juga keadaan dari Allah SWT serta dikurniakan rezeki yang berlipat ganda. Video ini adalah berpetuasan yang mana saya akan mereaksi video-video yang menarik untuk kita kongsikan bersama. Dan kali ini saya akan reaksi satu video yang dikongsikan oleh satu channelnya Info Awibi sana. Yang belum subscribe silakan subscribe channelnya. Mudah-mudahan channelnya akan terus berkembang dan dapat memberi info yang kini kepada. Dan kali ini saya akan react video yang bertajuk Indonesia Negara Maju akan musnah ke IK Nusantara gagal. Apa ini pula ini? Oke, tanpa basa-basi lagi, jom kita tengok video ini. Hai teman-teman semuanya. Pertama perlu saya sampaikan, mungkin video ini sangat akan bermanfaat buat kalian yang sangat mencintai negeri ini. Dan video ini berdasarkan data yang sudah saya kumpulkan dari beberapa sumber. Namun jika ada yang kurang dan perlu dikoreksi, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar nanti. Sudah kita ketahui bersama, Indonesia saat ini sedang berencana memindahkan ibu kota baru dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Namun kalian pernahkah berpikir jika pembangunan IKN atau pembangunan ibu kota baru ini nantinya gagal? Dan apa yang terjadi bagi negara tercinta kita? Tentu, ini tidak kita inginkan. Namun, sebelum hal buruk itu terjadi, setidaknya kita harus siap dan tahu dengan keadaan yang terburuk. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita bahas bareng-bareng. Mungkin sering kalian dengar jika pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur karena untuk pemerataan penduduk. Karena kita ketahui sendiri selama ini penduduk di Pulau Jawa lebih dari 50 atau hampir 60% dari total populasi di seluruh Indonesia. Artinya ada sekitar 150 juta dari 275 juta penduduk yang tinggal di Pulau Jawa. Sedangkan jumlah penduduk di Jakarta mengutip dari BPS 2022 setara dengan 3,87% dari total populasi Indonesia, yang artinya ada sekitar 10 juta jiwa lebih yang tinggal di Jakarta saat ini. Jika dibandingkan dengan wilayah lain, jumlah penduduk Jakarta yang hanya menempati luas sekitar 661 km persegi setara dengan setengah seluruh penduduk Kalimantan dan juga setara dengan setengah seluruh jumlah penduduk di Pulau Sulawesi berdasarkan data BPS 2019 dan 2022. Jadi wajar saja jika Pulau Jawa saat ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Ya, karena Pulau Jawa menyumbang sekitar 57,89% dari PDB nasional kita. Alasannya karena mulai dari produksi hingga konsumsi yang ada di Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa. Data ini perlu teman-teman ketahui sebagai basic untuk mengetahui penjelasan saya berikutnya jika teman-teman benar-benar ingin mengetahui masa depan Indonesia. Beberapa waktu lalu, pada bulan Juni 2023, Bank Dunia menaikkan status Indonesia dari Growth Lower Income Countries menjadi Growth Upper Middle Income Countries. Kalau nggak paham, dari negara berpenghasilan menengah ke bawah menjadi berpenghasilan menengah ke atas, seperti itu. Namun, World Bank juga mengatakan, jika Indonesia ingin menjadi negara maju, pertumbuhan ekonomi Indonesia minimal rata-rata harus 6% per tahun. Atau kalau tidak, Indonesia akan terjebak dalam negara middle income trap selamanya seperti negara-negara Amerika Latin saat ini. Misalnya seperti Argentina, Meksiko, Brazil, Kolombia, dan Peru. Mengutip dari Frontier Scene, untuk keluar dari jebakan middle income trap itu tidaklah mudah. Alasannya, karena mereka sudah stuck dalam pertumbuhan penduduk di negaranya, sehingga mereka tidak bisa mengandalkan konsumsi dalam negeri untuk meningkatkan PDB mereka. Hal ini tentu berbeda dengan negara yang jumlah penduduknya sedikit seperti Singapura dan Korea Selatan misalnya, yang dengan mudah berpindah haluan sebagai negara yang berfokus pada industri dan jasa. Jika hal ini terjadi pada negara kita, apakah mungkin dari 2/3 penduduk kita menjadi buruh atau karyawan? Ya, mungkin saja, tapi kemungkinan itu sangat kecil. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini rata-rata hanya sekitar 5% per tahun. Padahal, sudah segala upaya dilakukan oleh pemerintah, mulai dari perbaikan infrastruktur, hilirisasi sumber daya alam dalam negeri, memperbaiki kualitas SDM, mempermudah regulasi, politik, dan lain-lain. Maka dari itu, atas dasar pengalaman memimpin Indonesia selama 5 tahun,
mulai dari 2014 hingga 2019, sebenarnya Presiden kita sudah membaca situasi ini. Jika kita tidak berani transformasi dari sekarang, Ini Presiden Jokowi ya. sampai kapanpun, kita akan sulit jadi negara maju. Selama ini, Indonesia hanya punya satu mesin sebagai andalan untuk mendorong ekonomi Indonesia, yakni Jakarta. Maka dari itu diperlukan mesin baru untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tanpa banyak babi bu, pada 26 Agustus 2019, Presiden Jokowi memantapkan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Keputusan itu disampaikan oleh Jokowi dalam keterangan pers di Istana Negara, di Komplek Istana Kepresidenan. Meski banyak yang mengatakan ibu kota ini hanya sebagai pusat administrasi, bahkan pihak pemerintah sendiri, namun tidak bisa dipungkiri bahwa ibu kota ini nantinya juga akan menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Dr. Amalia Adininggar Widyasanti, bahwa pemindahan ibu kota negara mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan IKN Nusantara diproyeksikan menjadi super hub ekonomi nasional. Lebih lanjut, PSG dari jebolan Melbourne University ini juga mengatakan pemindahan ibu kota dari Jakarta bukanlah memindahkan aktivitas ekonomi yang ada di Jakarta, Ya, betul. namun lebih ke menciptakan aktivitas ekonomi baru. Supaya Indonesia bisa keluar dari middle income trap, Indonesia butuh pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% per tahun. 6% itu bukan angka yang kecil, tetapi 6% itu adalah harus dicapai dengan usaha yang besar. Salah satu usahanya adalah kita akan mengembangkan super hub ekonomi Nusantara. Salah satu strateginya adalah New Capital City Development atau Ibu Kota Nusantara. Mengapa Ibu Kota Nusantara ini bisa menjadi salah satu engine of economic growth in the future? Karena dengan adanya pengembangan Ibu Kota Nusantara ini, kita bukan saja memindahkan Ibu Kota ke Nusantara, tetapi kita juga menciptakan 6 economic cluster yang akan menjadi engine of Indonesian future growth. Jadi ini akan menjadi sumber baru pertumbuhan ekonomi Indonesia masa depan. Kita tidak akan memindahkan aktivitas ekonomi dari Jakarta ke ibu kota, tapi kita akan menciptakan, membangun aktivitas ekonomi baru, menjadi pendapatan baru untuk masyarakat, menciptakan domestic value chain. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pembangunan IKN adalah pedang bermata dua yang sewaktu-waktu bisa mengenai pemiliknya sendiri. Jika pembangunan IKN ini berhasil, maka bisa dipastikan Indonesia akan sangat mudah keluar dari jebakan middle income trap atau negara yang berpenghasilan menengah, seperti negara-negara Amerika Latin saat ini. Namun, jika pembangunan IKN ini gagal, maka Indonesia juga bisa dipastikan akan terjebak dalam negara berpenghasilan menengah dan mungkin saja selamanya. Berkaca dari data tadi, pembangunan IKN bukanlah opsi karena sebenarnya tidak ada opsi yang dimiliki oleh Indonesia selain menciptakan aktivitas ekonomi baru. Usaha ini tentu lebih baik daripada kita dengan pasrah menerima akan selamanya terjebak dalam negara berpenghasilan menengah untuk selamanya di masa yang akan datang. Makanya saya bingung juga banyak pengamat yang tidak setuju dengan pembangunan IKN ini. Kalau orang awam, okelah saya maklumi. Tapi yang saya sesali, kenapa orang-orang yang berpendidikan tinggi bahkan berstatus sebagai pengamat itu tidak setuju? Saya pribadi yang tidak memiliki background pendidikan yang tinggi-tinggi amat, tidak punya gelar profesor doktor, namun saya sangat mudah memahami kondisi yang dihadapi Indonesia saat ini. Karena saya benar-benar ingin mencari data dan ingin belajar. Apakah mereka memilih melihat anak cucu 275 jiwa sengsara di masa yang akan datang hanya demi kepentingan atau ego pribadi? Entahlah, saya nggak bisa berspekulasi lebih jauh karena saya tidak tahu alasannya apa. Dan lebih parahnya, jumlah pertumbuhan penduduk di Indonesia tergolong sangat pesat. Data BPS menunjukkan sekitar di angka 1 hingga 1,13% per tahun pada tahun 2023. Artinya,
jumlah penduduk Indonesia bertambah sekitar 275.000 jiwa per tahun, dan ini akan terus berlanjut hingga puncaknya pada tahun 2050. Sedangkan target Indonesia menjadi negara maju sepenuhnya pada tahun 2045 yang kita kenal sebagai Indonesia Emas. Kondisi diperparah dengan bonus demografi yang segera dimulai pada tahun 2030. Jika pemindahan ibu kota ini gagal, maka jumlah penduduk akan tetap berpusat di Pulau Jawa. Akibatnya, kesenjangan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia akan semakin meningkat drastis. Karena investasi asing pastinya akan lebih memilih Pulau Jawa sebagai prioritas utama. Akibatnya, mulai dari industri, konsumsi, kualitas SDM, akan semakin terpusat di Pulau Jawa dan semakin mempersulit daya saing di pulau lain untuk berkembang. Selain itu, faktor psikologis bangsa kita akan sangat terpukul. Pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan simbol baru identitas bangsa kita untuk lepas dari bayang-bayang penjajah. Hal ini menunjukkan tekad bangsa kita ke mata dunia bahwa bangsa kita adalah bangsa besar. Namun jika pembangunan IKN ini gagal, maka kita akan sulit mendapatkan semangat untuk membuat gebrakan baru. Karena alasannya berkaca bahwa kita sudah pernah mencobanya, namun kita gagal. Pasti itu mindset yang tertanam pada bangsa kita nanti. Maka dari itu, kita harus benar-benar mengawal pembangunan IKN supaya bangsa kita tidak jatuh pada mindset tersebut demi anak cucu kita di masa depan. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Ya, itu dia tadi video yang dikongsikan oleh Info Awi Wisana itu kaitan dengan pembangunan IKN dengan tajuknya tadi Indonesia jadi negara maju akan musnah ke IKN Nusantara gagal. Sebenarnya apa yang dikatakan itu adalah betul, yang mana pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara ini sebenarnya tidak sepatutnya diambil ringan ataupun diambil mudah, yang mana kita tahu ini merupakan salah satu proyek yang sangat-sangat besar, memakan banyak yang sangat besar dengan perancangan yang sangat luar biasa. Jadi mesti ada sebab kenapa proyek ini diwujudkan. Apabila satu-satu pemerintah melaksanakan satu proyek, dia bukannya melaksanakan tanpa arah tujuan, tetapi setiap pemimpin mempunyai pandangan yang sangat jauh untuk memikirkan sesebuah tempat yang ditadbirnya. Ini merupakan salah satu proyek yang memang sangat-sangat besar dan seharusnya tidak boleh gagal, walaupun pada hakikatnya mungkin banyak tentangan daripada pihak-pihak luar ataupun banyak suara daripada masyarakat itu sendiri, tapi kita kena tahu proyeknya penubuhan ataupun pembangunan ini adalah untuk keperluan negara Indonesia itu sendiri. Yang mungkin kalian mempunyai pendapat kalian boleh kongsikan di ruangan komen di bawah ini untuk kita sama-sama berkongsi pendapat dan ilmu pengetahuan. Dan itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.